Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang saya muliakan pengurus Masjid Jami Sakinah, yang saya muliakan para orang tua, ibu bapak semuanya, saudara-saudari muslimin muslimat, puji syukur kita persembahkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Tuhan semesta alam yang telah mengkaruniakan nikmat yang tiada terkira untuk kita semuanya. Di antara nikmat yang sedang kita rasakan dari Allah ini apa? Nikmat hidup. Hidup ini nikmat, Pak. Karena hidup di dunia ini satu-satunya jalan untuk meraih surganya Allah. Nah, itu. Jadi satu-satunya cara untuk bisa masuk ke surga Allah ini harus hidup dulu di sini. Nah, selama hidup itulah upaya-upaya itu diizinkan oleh Allah untuk kembali ke surga. Oleh karena itu, setelah hidup ini berakhir, itu artinya tak ada lagi upaya yang bisa kita buat, ya, untuk bisa merangkak menuju surga Allah. Maka Ustadz Wawan tadi berdoa dengan kita, untuk kita juga lah. Waj'alil hayata ziyadatan. Amin kan harusnya tadi. Untuk kami penambah waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan andai harus selesai juga hidup, nah, selesai hidup itu artinya mati, adalah. Nah, jadikan kematian kami ini akhir dari segala keburukan. Mengakhiri buruk itu bagus, Pak. Sebagaimana menambah kebaikan juga bagus. Yang jelek nih hidup panjang tak nambah kebaikan, betul gak? Atau mati tapi keburukannya tak berakhir. Bila tuh keburukan tak berakhir setelah mati? Saat hidupnya nih bing-bing orang, ngajak orang buat buruk. Jadi kita pencetusnya, pensupportnya, sehingga kita dah meninggal pun orang tuh masih buat keburukan yang kita sponsori dulu. Tuh masih nempel tuh, Pak. Masih buruknya. Nah, itu Pak, hati-hati gitu kalau nak ngajak orang. Pikir-pikir baik buruk. Kalau baik lanjut, udahlah. Kalau buruk jangan. Nah, nanti kita dah selesai di batu tujuh, ngapa ya Allah masih terus saja nambah catatan keburukan. Ternyata itu waktu hidup di dunia kita pernah memberi contoh tauladan dalam keburukan. Nah, itu. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr.
Lanjut ya. Nah, kemarin tuh karena kita dah cerita tentang toharoh, betul? Toharoh tuh pakai air, airnya sudah kita bahas kemarin. Kemudian toharoh tuh pakai tanah. Nah, sebelum kita masuk kepada bentuk toharoh, misalnya wudhu, mandi, nah, dijelasin dulu itu syarat wajib toharoh, ya, syarat wajib toharoh. Mari sudah yang pertama, karena toharoh itu ibadah, ya, maka wajiblah pelakunya itu beragama Islam, ya. Sedangkan yang belum berislam, nah, kata sebagian ulama tak kena kewajiban toharohnya, ya. Nah, sebagian yang lain bilang kena juga lah. Artinya Pak, kalau kita melihat orang yang belum bersahadat tak wudu, ya tak usah ngomel lah, ya. Tak usah ngomel, biar aja, dia belum cukup syarat. Yang kedua berakal, ya, berakal. Maka orang yang tak sempurna akal, ya, tak wajib toharoh. Misalnya orang gila kemarin, ya, orang yang pingsan. Kemudian ada lagi orang yang hilang akal atau akalnya tak sempurna itu orang mabuk, ya, orang mabuk. Cuman ada perbedaan. Kalau orang hilang akal karena gila, ya, orang hilang akal karena pingsan, itu tak ada dosa Pak, ya. Tapi kalau orang hilang akal sehatnya karena mabuk, ya, maka dia berdosa, ya, karena hilang akalnya itu dengan upayanya sendiri. Oleh karenanya maka hadirin, kita wajib, ya, menjaga akal kita, ya, wajib menjaga akal kita, jangan sampai gitu akal ini berubah banyak atau berubah sedikit gara-gara minuman keras, ya. Nah, yang ketiga, syarat wajib toharoh itu apa? Al-bulug, balig, ya, balig. Balig itu apa artinya? Hah? Balig itu sampai. Maka ada jamaah tabligh, tabligh, balig itu sama. Kalau balig mah namanya itu mujarrad, ya, aniziyadah, fiilnya sulasi mujarrad. Kalau tabligh, nah itu sudah pakai ziyadah, ya, balla. Maka Ustadz Ali itu disebutnya muballigh. Kalau bulug sampai, kalau tabligh muballigh penyampai, yang menyampaikan. Ini udah bulug, udah balig, dah sampai. Maksudnya apa? Dah sampai kepada batas awal, setar awal taklif. Taklif itu apa? Pembebanan Allah itu udah wajib dia tunai. Perintah Allah itu harus didengar dia, dilakoni dia. Larangan Allah itu wajib didengar dia, ditunai, dijauhi. Nah, di madhab Syafi'i hadirin, nah ini karena kita ini kan setakat mengingatkan aja bahwa tanda balig itu pertama mimpi basah, ya, mimpi basah. Kalau usia manusia itu udah 9 tahun, ya, 9 tahun kemudian ada mimpi basah gitu. Hah? Komariah, ya, komariah. Komariah itu berarti hijriyah, ya, hijriyah.
baik laki atau perempuan, ya, baik laki atau perempuan. Kemudian terspesial untuk perempuan tak ada di laki, haid. Haid umur 9 tahun, di masa itu dia dah haid. Berarti kalau umur 7 tahun, 8 tahun keluar darah, itu tak terkategorikan haid dalam fikih itu. Jadi 9 tahun keluar haid, nah itu berarti anak perempuan itu udah balik. Maknanya apa? Perintah Allah wajib ditunai dia, wajib diketahui dia. Larangan Allah wajib diketahui dia, wajib dijauhi dia. Dia tak tunai perintah itu berarti berdosa. Dia tak tinggal tuh larangan Allah itu berarti dia kayak kita. Kemudian hadirin, kalau udah 9 tahun tak ada mimpi, tak ada haid kalau perempuan. Itu udah 13 tahun belum, udah 14 tahun belum juga haid. Sekarang masuk dia usia 15 tahun. Nah, gitu. Ya. Kalau dia sudah masuk usia 15 tahun, maka meskipun tak mimpi basah, meskipun tak haid, balik, manusia yang sudah balik, yang sudah sampai kepada masa dia harus tunduk patuh, paham dengan aturan Sang Maha Pencipta. Itu paham ya? Itu di madhab Syafi'i. Nah, kemudian ada lagi hadirin di madhab lain, seperti di madhab Abu Hanifah menyebutkan ada tanda balik itu apa? Batus sya'ar, tumbuh-tumbuh bulu. Tumbuh-tumbuh bulu. Bulu-bulu lah, mau di bulu mana aja, terkadang di badan kita ada bulu. Kemudian hamil. Hamil. Bisa ya? Hamil. Kemudian mengenai batas balik dari sisi umur di madhab Syafi'i kan 15. Ini setakat tahu aja, bukan harus merubah patokan ya, biar kita tak tercengang dengar perbedaan ini kan. Ada ulama yang menyebutkan bahwa umur balik itu 17. Sama dengan undang-undang apa tuh? Yang KTP ya, undang-undang KTP. SIM ya. Oh iya, pemilu. Ada lagi ulama yang menyebut sama niyata asyar 18. Nah ini disebut cafil, kemudian perlindungan anak 18 tahun. Mungkin dari sini mereka sebenarnya ya. Dari sini mungkin ya. Dari fikih. Coba lihat di undang-undang di KD apa, di perlindungan anak ya. Jadi anak itu disebut anak-anak itu kalau di bawah 18 kan. Kalau udah 18 ke atas sudah disebut anak-anak lagi. Standar nikah nih kalau di peraturan terbaru, peraturan Menteri Agama terbaru 19 tahun. Laki perempuan. Kalau kemarin kan sebelumnya 19 ya. 16 perempuan, 19 laki-laki. Sekarang ada perubahan karena mungkin menyesuaikan dengan undang-undang yang lain. Jadinya 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Kalau ada pernikahan baik laki atau perempuan ya, calon laki atau calon suami atau calon istri di bawah 19 tahun itu harus ada dispensasi pengadilan agama terlebih dahulu ya, baru kalau diizinkan oleh pengadilan agama baru boleh dilangsungkan pernikahan di KUA. Nah gitu. Kalau di bawah 21, di atas 19 di peraturan pernikahan di Indonesia ini itu harus ada izin daripada orang tua atau wali, atau wali. Nah itu. Selanjutnya hadirin, di dalam hadis disebut meskipun anak itu belum balik,
ada perintah daripada Rasulullah kepada wali dari sang anak, ya, untuk memerintahkan sholat, nyuruh sholat, ya, ketika sang anak berumur 7 tahun. Nyuruh itu kan berarti ngasih tahu sholat, betul lah. Nak sholat zuhur, gitu aja. Mau tak mau, udah selesai. Pokoknya ngasih tahu ke telinga dia, ke hati dia, bahwa kita orang tuanya nyuruh dia sholat. Ya, maka di telinga anak tuh berarti terngiang bapaknya nyusul sholat, yang diperintahkan sholat, sholatnya namanya duhur, kan? Sampai ke sini mereka ribut, ya, takbirnya bareng, pas itu ribut. Tak usah terlalu banyak cakap, biar aja, ya, biar aja. Itu dunia mereka, Pak, dunia mereka. Bapak paksakan mereka harus susu, tak bisa. Tak bisa. Kita aja dah tua tahu susu. Cuman kita nih lebih sikit, dah malu bercakap dalam sholat. Dah malu lah, dah malu. Kalau anak-anak itu masih tak malu bercakap. Coba bapak kasih tahu, nah dalam sholat itu tak boleh cakap, Allah tak senang. Iya ya. Coba besok suruh sholat, cakap lagi. Nah, itu. Makanya itu rahasia kenapa sholat lebih berat dari puasa, ya, karena puasa setakat ninggalin makan tadi, tapi sholat makan tak boleh, cakap tak boleh, selain cakap yang disyariatkan. Manusia itu lebih berat ninggalin cakap, betul lah, lebih berat. Lebih berat ninggal cakap, betul lah. Nah, maka orang kalau cakap dibatasi demo, Pak. Sebagaimana kalau makanan mahal demo, oh kan, betul lah. Oh itu ribut di DPR tuh gara-gara cakap tak boleh leluasa. Itu. Oleh karena itu maka hikmah terbesar sholat itu apa? Memilih cakap. Oh gitu. Yang dicakap ini hanya yang baik-baik saja. Oleh karena itu lucu kalau kita sholat tapi lepas sholat nyakap orang, nyakap orang, termasuk nyakap imam jelek tuh, atau imam nyakap makmum, wah itu bertentang, Pak, bertentang dengan ruh sholat. Imam ini tak betul, itu. Padahal baru salam. Belum lama salam, tambah doa lagi, kan jelek nyakap orang. Begitupun Pak Imam, gara-gara orang batuk belakang, makmum ini memang hanya panjang sedikit aja. Padahal memang orang batuk Pak Imam itu, bukan protes. Suzon lagi kan, doa banyak, wah ini dah tak betul orang. Lah kacau. Dah 10 tahun dah disuruh enggan, baru ada sanksi pukul. Tapi dalam hadis lain dibatasi, idza daraba ahadukum falyajtani bil wajh, bila mukul jauhi wajah. Jadi jangan nempeleng wajah anak, ya, meskipun yang kita jadikan alasan mukul tuh anak enggan salat, jauhi wajah. Ya mukulnya bukan ngebantai lah, Pak. Itu bukan mukul. Kalau ngebantai itu bunuh namanya. Itu ya mukul-mukul supaya anak tahu bahwa tak sholat tuh bapaknya tak senang gitu. Bukan pakai parang, ya, bukan pakai parang. Itu khawarij namanya kalau gitu. Dah. Yang berikutnya, yang keempat ya, syarat wajib dhuhur itu apa? Irtifa'u damil haid wan nifas. Darah haid dan darah nifas dah selesai. Nah, ini untuk emak-emak, ya, istri kita, anak gadis kita. Dia wajib dhuhra, ya, kalau darah haidnya dah selesai, darah nifasnya dah selesai. Jadi kalau dia saking nak sholat, pura-pura aja bilang dengan suami,
bang, ade dah selesai haid, lalu mandi besar, sholat dia ta'aci sholatnya. Kenapa? Dia toharah ketika haid masih belum berakhir, belum berakhir. Nah, hasil istiqra Imam Syafi'i, ya, haid itu paling lama 15 hari, 15 malam, ya. Lepas lebih dari itu, kata beliau, bukan lagi disebut haid, ya, tapi istihadah. Maka kalau sudah lewat 15 hari 15 malam, mandi saja, ya, meskipun darahnya keluar, dan sholat saja, ya, dan sholat saja. Cuman spesial wudunya itu, kalau kita punya istihadah itu spesial, harus setelah waktu sholat datang, ya. Zuhur dah datang waktu, baru wudu. Jangan sebelum datang waktu zuhur dah wudu. Kalau kita kan tak ada masalah, ya, kalau kita tak ada masalah, sebab tidak begitu, ya tak. Baik, dalam istihadah ini apakah dari dokter atau fikih? Kalau zaman Imam Syafi'i nampaknya belum ada dokter, Ustaz, ya. Nah, zaman kini ini pun sama. Jadi dia menghitung siklus yang biasa, ya. Siklus dia haid dulu tuh normalnya berapa, gitu kan? Sebelum datang tak beraturan. Nah, itulah yang dipakai. Ah, iya. Plek tuh kadang datang sehari itu sekali, bersih, sore datang lagi. Nah, itu masih disebut masa haid juga. Makanya dia harus ngitung dulu tuh siklus normalnya berapa hari, berapa malam, itu ya. Kemudian wajib, syarat wajib tohara itu apa? Dukhulul waktu, masuknya waktu. Awas nih, judulnya syarat wajib bersuci. Apa itu? Syarat kelima itu masuknya waktu. Sekarang nih kan jam 7 kurang 15, Isya itu jam 7 lewat 10 misalkan. Sekarang sudah wajib toharoh dah untuk sholat Isya? Belum, karena belum masuk waktu sholat Isya. Datang nanti sholat Isya dan kita berhadas, nah sejak itu kita terkena kewajiban untuk bertoharoh. Berarti kalau hadas kecil wudu, kalau hadas besar mandi besar, gitu Pak. Paham ya? Berikutnya adamun naum, adamun nisyan, adamul ikrah. Syarat ke-6, ke-7, ke-8 dalam bersuci ini apa? Tidak tidur, tidak lupa, dan tidak dalam keadaan dipaksa. Apa Kang? Waktu nipas. Oh, nipas. Terpanjang ya. Yang terpanjang tuh 10 hari. Lewat dari itu dah darah penyakit. Ya, darah penyakit. Misalnya dalam 40 hari 40 malam setelah melahirkan terus saja keluar, udahlah mandi aja, ya, mandi, sholat meskipun darah terus keluar, cuman dumpel lah agar darah tak bercecer kan. Nifas sama wiladah. Wiladah, kalau wiladah mah ngelahirin. Nifas lahir itu keluar. Iya. Iya, wiladah mah ngelahirin. Artinya gini Ustaz, setakat wiladah tanpa nifas berarti dia berhadas besar. Ada kelahiran tapi tak ada nipasan gitu loh, bisa jadi kan? Paham ya? Bayi keluar tapi tak ada darah menyertai, boleh kan? Boleh, mungkin itu, ya. Nah, maka dia tetap berhadas besar dan karenanya wajib toharoh mandi, ya, wiladah itu. Paham? Karena anak tuh katanya asalnya dari sperma,
Jadi sperma yang bergerak tuh namanya anak. Paham ya? Sperma sisanya kan mati. Jadi darah kan? Jadi apa ya? Jadi darah gitu. Nah, sperma yang masuk ke rahim itulah yang jadi kita. Maka kita keluar dari rahim emak kita, kemudian datang ke bumi melalui lubang emak. Nah, itu maknanya sperma yang sudah menjelma jadi manusia. Wiladah itu kan gitu. Bayi keluar dari rahim ke bumi, yaitu wiladah. Mau sempurna jadi manusia hidup, mau dalam keadaan bayi meninggal, tetap disebut wiladah. Iya, dia wajib mandi besar. Ya, wajib mandi besar. Gitu. Keenam, ketujuh, kedelapan, orang yang bersuci itu syarat wajib dia toharo itu adalah dia tidak tidur, tidak lupa, tidak dipaksa. Tidur. Jadi kalau tidur tak ada syarat wajib toharoh di dirinya. Tidur. Maka dalam fikih nanti kita bahas lagi. Sholat tuh kita tinggalin dengan alasan tidur tak ada dosa. Tak berdosa, kita tak buat, tapi alasannya tidur. Ya bahasa kita lah ketiduran tuh kan. Kalau bahasa Arabnya naum. Nauman gitu, tiduran, ketiduran. Paham ya? Maka hadis sahih menyebutkan rufi'al qalam an salas. Kalam itu terangkat dari lauh. Lauh itu terangkat dari apa? Dari katab, dari kutub, dari catatan amal kita, kertas amal. Ngangkat aja, kinayah lah maksudnya. Tadi tulis dari 3 manusia. Pertama, manusia tidur sampai dia bangun. Ustaz Bobo baca Yasin, sambung Waqiah, tapi tidur. Ngigau namanya. Balik ke akhirat tak ada catatan. Tak boleh Ustaz bilang, ya Allah dulu saya ngaji Yasin ya Allah, tapi tak ada. Awak tidur. Kemudian anis sobi hatta lima, anak kecil sampai dia balik ihtilam, ya. Jadi anak kita yang 6, 7, 8 yang belum balik lah, sholat tak ada catatan untuk lembaran amal dia, ya. Nah, kalau dia mau sholat tuh berkat suruhan kita yang dapat, ya. Kalau berkat ajakan gurunya itulah yang dapat. Bapaknya mana ada peduli, sholat lah bal, kan? Nggak. Tapi gurunya peduli, nanti rumah sholat nah ya, iya kayak Pak, mau dia. Bapak gurunya itu yang dapat. Kenapa? Dia yang mensupport anak tuh untuk mau menyembah Allah. Nisyan, lupa, saking asik 6 sekali keluar bulan pula dah ditinggi. Wah ya Allah, ada jam 10 maghrib lewat. Itulah lupa itu sangat mungkin kan, ya. Itu sifat kita manusia, maka kita disebutnya tuh insan. Nisyan itu kan dekat-dekat ya. Insan, nisyan, insun. Artinya lupa itu bagian tak terpisahkan dari kita manusia. Dan itu untuk beberapa sisi berkat juga, ya, barokah lalu. Kalau kita tak pernah dihinggapi rasa lupa, peristiwa lupa, ngeri Pak. Anak tuh mungkin cuma 1 aja. Itulah.
satu aja. Kenapa? Istri kita ingat terus sakitnya melahirkan yang udahlah bang katanya, daripada minta lagi cari yang lain gitu. Buang aja aku katanya. Oh, kenapa? Masih terbayang sakitnya bang. Nah, untungnya lupa. Betul lah, 41 hari dah lahiran buat lagi. Itu berkat apa? Berkat lupa. Ada hikmah. Betul lah, ada hikmah. Nah, maka jangan marah kalau orang kita tanya ngapa kau lukai aku, lupa bahwa awak itu kawan aku gitu. Oh, tak usah marah. Ternyata dia lupa kita sebagai kawannya, manusiawi. Ya. Lupa katanya Pak Hakim. Udah. Tapi Hakim tak bisa nerima itu. Lupa Pak Hakim saya. Kalau pikun haram ya, bahasa Arabnya haram. Pikun ini dah tak kena taklif Ustaz. Iya. Akal dia dah kembali ke masa sebelum balik dia, ya. Maka tak usah dipaksa emak kita yang sudah pikun untuk sholat menghadap kiblat. Udahlah suka emak aja sholat, ya. Emak kita, mudah-mudahan lah emak kita ya tak jadikan haram ya. Haram itu memang kehinaan, ya. Menjadi pikun ini satu kehinaan. Dilulukan kita sekarang pikun, orang semua nangis Pak. Nengok gitu. Ya Allah guru kami. Hah? Ya, penyakit lah, penyakit. Dan itu tak ada obatnya Ustaz. Ya, tak ada obatnya. Kalau HIV AIDS mungkin ada obatnya. Corona mungkin ada obat. Tapi pikun Rasul sampai tak ada obat. Maka kita harus berlindung kata beliau kepada Allah dari diberikan ketetapan pikun. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubdi wal bukhli wal haram. Ya, ya Allah lindungi kami dari pengecut, ya, kikir dan pikun. Cuman beruntunglah orang pikun itu katanya, kalau saat sebelum pikun dia menjadi orang baik, ngimam, mohon maaf, ngimam, baca Quran, ngajar Quran, ngajar, tahajudan, puasaan. Qada menetapkan dia pikun. Maka momen-momen kebaikan yang ada dia buat sebelumnya, saat pikun pun dia, kalau jam 10 dia sholat duha misalnya, saat pikun pun tercatat dia jam 10 itu sholat duha. Kalau jam 3 malam dia tahajud, saat sehat, saat pikun tuh jam 3 malam ada catatan tahajud dia. Oh. Coba kalau jadi orang baik. Jadi kalau jadi orang baik, pikun pun tak ada masalah karena catatan kebaikan masih jalan, ya. Tapi harus berlindung lah, mudah-mudahan tak sampai. Lebih baik pikun atau lebih baik meninggal? Hah? Daripada pikun dah lah ya Allah, ninggalin aja gitu. Kasihan yang hidup, kasihan yang sehat, yang pikun. Kalau yang pikun dah tak ada masalah. Nah, maka di surat Al-Baqarah di ayat kursi, naum dan sinah itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu kurang bagi Allah. Kalau bagi manusia itu nikmat. La ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Tidak terkena kepada Allah itu apa? Sinah, rasa ngantuk. Wala naumun, dan tidak juga tidur. Itu bagi Allah, ya, bagi Allah. Kalau manusia tak kena ngantuk, tak kena tidur, sakit Pak. Betul lah, sakit. Nah Pak, kita yang sebagai suami itu ada itu. Kita butuh tidur, ada ngantuk. Yang jadi presiden pun sama, dia ada tidur, ada ngantuk.
Yang jadi istri kita pun sama, ada tidur, ada ngantuk. Nah maka kalau dia lalai karena ngantuknya itu, karena tidurnya itu, kita harus maklumi. Jangan menunggu kesempurnaan dia dengan menghilangkan tabiatnya itu. Gitu. Paham? Ketiduran bang, mohon maaf, gosong misalnya kan. Daging yang kita beli itu balik, berharap kita makan rendang tuh. Sekali di meja bau gosong, nangis dia. Mohon maaf bang, ketiduran. Udah kita maafkan. Betul lah. Ketiduran itu adalah hal yang tak bisa dielak oleh siapa. Coba ya. Hanya Allah yang menyebutkan dirinya itu la ta'khuduhu sinatun wala naum. Maka kalau ada murid ngantuk dibiar aja. Ya, biar aja. Gitu. Ada murid ngantuk atau tidur, lagi ngaji tidur, biar aja. Nanti bangun sendiri. Adamul ikrah. Kenapa naum dan ini nih tidak kena kewajiban? Sebab, mohon maaf ya, tidur ini adalah hilangnya daya dan kekuatan kita. Pendekar tuh kalau terjaga tak ada yang berani mendekat, Pak. Tidur dia, selesai sembelih orang. Maka kelemahan manusia itu sangat tidak. Dia tak bisa menjaga dirinya, apalagi menjaga orang. Nah maka penting berzikir sebelum tidur. Ini mohon maaf, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar yang kita baca 3333 tadi kan, itu juga disyariatkan kita baca sebelum tidur. Subhanallah 33, alhamdulillah 33. Di riwayat itu Allahu akbarnya 34. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbarnya 34. Itu disyariatkan ya, disyariatkan. Kemudian baca kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian ayat kursi. Kemudian bacaan terakhir sebelum lepas ya, ada doanya itu panjang lebih. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Lepas itu jangan ada cakap lagi. Lepas doa ini. Gitu ya, jangan ada lagi cakap. Kalau bercakap lagi balik lagi doa. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Tapi panjang ya. Ya kalau kepanjangan udahlah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ruh kita melayang, Ustaz. Ruh kita melayang. Ruh kita melayang. Maka jangan robah penampilan zahir orang yang sedang tidur. Jangan coret-coret. Nanti ruh balik bingung. Waktu ku tinggalkan tak gini gitu kan. Ini kok jadi gini. Ngeri loh. Ya. Jangan apa, Kang? Bingung dia. Ini kan wadahnya aja, Bang. Castingnya ini. Casingnya ini aja. Nah, yang membuat ini bisa gini-gini karena ada roh. Nah, coba rohnya pergi. Nah, ini tak bisa lagi gini-gini. Paling digini-gini orang kan. Tidur, hilang roh tuh. Tidur roh tuh hilang. Maka ini nyambung ke diantara alamat kenabian yang masih disisakan. Artinya alamat kenabian itu yang spesial gitu ya. Biasa Nabi jumpa itu apa? Mimpi yang benar, kan? Sisanya wahyu Jibril gitu kan, udah selesai. Tapi untuk ar-ru'yas shadiqah masih berlaku. Nah, maka mimpi bagi kita
bisa namanya ar-ru'ya as-shadiq. Kenabian yang bisa disisakan itu adalah mimpi. Oleh karena itu, kalau kata baginda Rasulullah, kamu melihat saya dalam tidurmu, benar itu saya. Kamu melihat saya dalam tidurmu, benar itu saya. Setan tak bisa meniru saya. Pernah Ustaz ketemu Rasulullah dalam mimpi? Insyaallah lah. Kalau kayak Ustaz nih, insyaallah. Cuman ulama berbeda pendapat mengenai bagaimana kalau Rasul itu bersuara, berbicara saat bermimpi itu. Apakah dijamin itu suara beliau? Nah, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menyatakan sama suaranya dijamin, seperti bentuknya. Tapi ulama yang lain tidak, katanya. Karena yang dijamin oleh beliau sendiri, siapa melihatku. Namanya melihat itu kan hanya bentuk. Kalau suara kan mendengar kan. Paham ya? Oh. Ya kalau dia bilang begitu dalam mimpi, boleh percaya boleh tidak. Betul lah. Gitu. Kalau dia benar, berarti benar itu Rasul. Dan mimpi itu jalan satu-satu untuk sampai mimpi itu harus Yang kesembilan, wujudul ma. Airnya ada. Awis sa'id, tanahnya ada. Nah, ini syarat wajib thaharah itu, air sebagai alat bersucinya ada. Ada itu maksudnya ditemukan dan bisa dipergunakan. Ada tapi 20 meter di bawah, tak ada timbaan, ya sama aja kan bohong. Betul lah. Nah, yang ke-10, al-qudrah 'alal fi'li biqadril imkan. Mampu, memiliki kemampuan untuk melakukan itu thaharah sesuai dengan yang mungkin dilakukan. Oleh karenanya maka tak wajib gunakan air kalau dokter bilang air akan membuat sakitmu makin lama sembuhnya. Atau ulama membolehkan kita berpindah bersuci dengan tanah. Berarti kalau dokter bilang begitu, itu namanya tidak ada qudratul imkan, tidak ada kemampuan untuk melakukan perbuatan tohar. Pindah ke yang lain. Solusi keduanya apa? Menggunakan tanah, namanya tayamum. Tayamum ini pengganti untuk wudhu dan mandi. Jadi kalau kita berhadas kecil itu wudhu, tak bisa wudhu karena satu dan lain hal, atau airnya tak ada, ganti tayamum. Begitupun kita berhadas besar, ya kan itu kalau berhadas besar normalnya mandi pakai air, ya. Tapi kalau karena satu dan lain hal air itu tak bisa digunakan atau airnya tayamum. Padahal pengganti untuk pengganti mandi caranya sama, ya, caranya sama. Dikum famsahu biwujuhikum wa aidikum, maka usaplah wajah dan tangan kalian, ya. Jadi tayamum mengganti wudhu, ngusap wajah sama mengusap tangan. Begitupun tayamum sebagai pengganti mandi besar, caranya itu ngusap wajah sama ngusap tangan. Jadi bukan beguling di atas tanah, bukan, ya, bukan beguling di atas tanah, tapi cukup mengusapkan tanah ke wajah dan tangan, ya.
Tapi nantilah pembahasannya di bab tayamum, ya, di bab tayamum. Nah, itu hadirin yang disebut dengan syarat wajib toharoh. Nah, syarat wajib toharoh ini ingat-ingat, wabil khusus poin pertama, poin kedua, ya, poin ketiga. Karena itu juga ada di syarat wajib ibadah yang lain. Halnya sholat kan, halnya sholat, gitu juga sama. Harus muslim, harus balik, harus berakal, ya. Begitupun haji, ya, haji itu harus muslim, harus berakal, harus balik. Makanya kalau ibu kita sudah pikun, ya, meskipun dia dah nunggu 12 tahun untuk pergi haji, time berangkat, dokter bilang memang pikun, udah tak usah kita paksain untuk berangkat. Kasihan, nyiksa itu namanya, menyiksa orang tua kita sendiri. Dah hilang ingatannya, kadang sehari tak ingat makan. Sudah makan ditanya, mama dah makan? Belum, tak ada anakku yang ingat ngasih makan. Ada baru kakaknya tuh ngasih makan. Oh. Time haji datang, dipaksa juga harus berangkat. Itu anak tuh tak tahu diri namanya. Ya, anak tak tahu diri. Sudah syarat wajibnya tak ada, dipaksakan berangkat. Bahaya. Ya, bahaya. Nah, ini pentingnya kita ngerti dulu syarat wajib dalam ibadah. Dah, demikian Pak ya yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.